Pada tahun 1924, seorang yang bernama Bill Evans adalah salah seorang pendayung paling hebat di Amerika. Dan kebanyakan orang pada waktu itu berpikir setidaknya ia akan memenangkan 3 medali emas dalam Olimpiade di Paris. Akan tetapi, beberapa bulan sebelum Olimpiade diselenggarakan, Evans sadar bahwa istrinya akan melahirkan anak pertama mereka ketika ia ada dalam perjalanan menuju Paris. Bill memutuskan tidaklah mungkin baginya meninggalkan istrinya di masa yang penting ini, sehingga ia memilih untuk meninggalkan olahraga sama sekali. Dan kemudian pada tahun 1952, Bill Evans mendapatkan sebuah telegram dari putranya Frank yang baru saja memenangkan medali emas dalam final kano 10.000 meter di Olimpiade Finlandia. Isi telegramnya begini: "Ayah, terima kasih karena telah menunggu kelahiran saya. Saya akan pulang membawa medali emas yang seharusnya ayah menangkan. Dari anakmu tersayang, Frank." Sungguh indah, sebuah pengorbanan berbuahkan kebahagiaan. Saudara, sekalipun nampaknya begitu indah, kita tahu bahwa mengorbankan karir dengan prestasi yang gemilang seperti yang dilakukan Bill pada waktu itu bukanlah hal yang mudah. Karena terkadang selain adanya ego untuk melakukan pencapaian-pencapaian tertentu, sebenarnya bahkan untuk pekerjaan rutin saja, ada sebagian dari kita merasa tidak berdaya dalam jerat urusan pekerjaan. Situasi inilah yang dirasakan oleh suami istri yang berangkat pagi-pagi untuk bekerja dan pulang ke rumah sudah larut malam. Bahkan saudaraku, di masa pandemi seperti saat ini, di mana pekerjaan kita lakukan di rumah, terasa sekali bagaimana beban pekerjaan semakin menyita waktu dan perhatian. Hal itulah yang membuat bahkan ada orang yang baru dapat menyelesaikan tumpukan pekerjaannya di dini hari. Melihat kenyataan kesibukan semacam ini, kita dapat membayangkan tentu ada orang-orang yang tidak memiliki cukup waktu untuk face-to-face berkomunikasi dan berinteraksi dengan anggota keluarganya. Mereka tidak punya cukup waktu untuk berbagi cerita, entah itu bertanya tentang pelajaran anak di sekolah atau hanya sekedar bercanda dengan anggota keluarga lainnya. Dalam ketidakidealan di mana minimnya kesempatan berjumpa langsung, maka pada saat ini banyak keluarga-keluarga menjadikan grup dalam media sosial seperti WhatsApp sebagai sarana komunikasi antar keluarga. Saudara, jika situasi ini tidak segera diantisipasi, maka kita harus mewaspadai hadirnya kehancuran atau minimal kekeringan rasa dalam kehidupan keluarga sudah ada di depan mata. Mengapa saya katakan demikian? Sebab tentu kita mengetahui kehidupan keluarga tidak bisa dibangun tanpa adanya interaksi dan komunikasi. Sebab cinta kasih itu bertumbuh dan berkembang dalam kebersamaan. Hal itulah yang membuat di dalam berkeluarga hadir tuntutan untuk kehadiran dalam menciptakan momen menjadi penting dalam keluarga kita. Oleh karena itu, perkataan Rasul Paulus dalam surat Filipi 2 ayat 4 menasehatkan kita semua agar janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jelas perkataan ini mengajak kita untuk melihat adanya prioritas dan menempatkan keluarga sebagai prioritas kita. Dan tentu untuk mewujudkan prioritas tersebut, kita pun diharapkan bersedia berkorban guna mengupayakan terciptanya keluarga yang berbahagia. Saudara, pengalaman Bill Evans tadi mengingatkan kita semua bahwa pengorbanan yang kita tabur akan kita tuai dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Mari kita pakai momentum Natal ini untuk menata ulang relasi yang ada, demi hadirnya kehangatan dalam kebersamaan di tengah keluarga kita. Dengan demikian, selamat menyambut Natal, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.